Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nomor hadis 345 di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 345 di kitab Bulughul Maram berkaitan dengan fadilah ayat kursi. Dan hadis ini juga ditulis di kitab Sunanul Kubra Lin Nasa'i juz ke-9 di halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Rawahun Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wa zada fihi at-Tabrani wa qul huwallahu ahad. An Abi Umamata qala, terima dari Abi Umamah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi, fi duburi kulli salatin maktubatin, di akhir tiap-tiap salat yang wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, tidak akan menghalang dia masuk ke surga kecuali belum mati. Rawahun Nasa'i, telah meriwayatkan hadis ini Imam An-Nasa'i, wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan telah menganggap sahih hadis ini Ibnu Hibban, wa zada fihi ad-Daruqutni, dan Imam ad-Daruqutni menambahkan di hadis ini wa qul huwallahu ahad. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah, hadis ini akan menjelaskan mengenai fadilah dari ayat kursi. Tentu saja bagi orang yang hanya mendengar bahwa ayat kursi itu begini, dengan orang yang mengkaji seperti ini, ada apa sih di ayat kursi sampai orang memandang bahwa ayat kursi itu satu ayat yang agung dalam Al-Quran. Ini yang terpenting, kita mengungkap rahasia keagungan ayat kursi itu apa. Sampai dengan hadis ini ada jaminan siapa yang membaca ayat kursi di tiap akhir sholat, setelah wirid kita baca ayat kursi tiap sholat wajib, maka jaminannya dia masuk surga. Ini jaminan. Baca ayat kursi ya setelah sholat wajib.
Yang di kita ini masih jarang orang memahami. Di kita kan jarang. Sudah wirid ya sudah saja. Kalau ada malah pernah saya ya membaca setelah wirid ayat kursi ayat Noel. Nah, cuma maca ayat kursi. Saya cuma menjawab dengan senyum saja. Kenapa? Ini Pak, kalau Bapak perjalanan umroh saja dari Madinah ke Mekah, misalkan ini. Lalu Bapak singgah di satu masjid untuk sholat, lihat di pintu masjid di sana itu ditulis bahwa wirid setelah sholat itu baca ini, termasuk membaca ayat kursi dengan dalilnya itu, dengan dalilnya. Di antaranya dalil yang ini, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubah lam yamna'hu min duhulil jannah illal maut. Itu sampai di Masjid Bukhari, itu dipangpang di pintu masjid. Begitu kita masuk, kita membaca itu. Wirid setelah sholat itu baca ini. Berikut dalil-dalilnya. Ya mudah-mudahan dengan cara ngaji seperti ini menambah ilmu kita. Tidak hanya cukup dengan apa yang kita temukan, ya. Oh, baca ini sudah, tidak. Nah, kenapa ayat kursi itu dipandang agung dalam Islam, dalam syariat? Ya, kenapa? Begitu kan? Sampai baca ayat kursi di tiap-tiap akhir sholat wajib jaminannya surga. Artinya ayat ini agung. Lalu ada apa? Di balik ayat kursi itu sampai ayat kursi itu jadi agung, kalau orang membacanya jaminannya surga. Begitu. Nah, Imam Ibnu Katsir di kitab tafsir beliau juz ke-1 di halaman 677 memuat satu hadis riwayat Al-Hakim yang ditulis di kitab Al-Mustadrak. Imam Al-Hakim menyatakan satu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratul Baqarah. Surat Baqarah itu pihak di dalamnya ayatu sayyidi ayil Quran. Ada satu ayat yang menjadi pokok Quran. La taqra'u, yang ayat itu tidak dibacakan fi baitin, di satu rumah, fihi syaitonun, yang kebetulan di rumah itu ada setan, illa kharaja minhu, kecuali setan itu akan keluar dari rumah itu. Ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Jadi ayat kursi itu satu ayat di surat Al-Baqarah yang jika dibacakan oleh seseorang di satu rumah, kebetulan di rumah itu ada setan, maka setan akan lari dari rumah itu. Al-Baqarah ayat berapa? 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Ini ayatnya. Nah, lalu kaum muslimin di kita memahami hadis ini bahwa setan takut dengan ayat kursi. Lalu ayat kursi ditulis dan ditempel di
Itu coba lihat di tiap-tiap rumah, biasanya ini kalau orang berkeyakinan seperti itu, ayat kursi ditempel di dinding yang jika orang masuk ke pintu rumah itu sudah melihat ayat kursi. Ini hadisnya. Karena kalau ayat kursi dibacakan di satu rumah, kebetulan di rumah itu ada setan, maka setan akan lari dari rumah itu. Nah, diyakini kalau begitu setan takut ayat kursi gitu. Tadi saya katakan memahami ini akan beda orang yang hanya mendengar keagungan ayat kursi dengan orang yang mengkaji kenapa ayat kursi itu jadi agung. Beda. Nah, begitu setan mau masuk rumah, lihat ayat kursi, balik deh. Sieun ningali ayat kursi. Jadi setan tidak bisa masuk rumah kalau di rumah itu ada ayat kursi. Ini dipahami, dimaknai seperti itu. Tanpa terpikir kalau setan sudah di rumah, diimah diturunan ayat kursi. Tidak bisa keluar karena takut dengan ayat kursi. Sengaja itu ditempel di pintu, tempel. Nah, apa seperti itu agungnya ayat kursi? Bukan itu yang saya maksud. Ya. Tapi mengenai agung dan mulianya ayat kursi di Quran itu sepakat para ulama mengakui. Dan kita pun harus bahwa ayat kursi itu satu ayat yang agung dan mulia dalam Al-Quran. Akui itu. Karena semua para ulama seperti itu. Makanya dalam kitab-kitab seringkali ditulis a'zamu wa asrafu ayatin fil Quran ayatul kursi. Jadi nu paling agung jeung paling mulia dina Quran teh ayat kursi. Itu diakui begitu. Kenapa? Tadi saya katakan orang baca ayat kursi di tiap-tiap akhir sholat wajib terus ngalageuna we maca eta. Wiridnya itu pakai itu. Maka jaminannya dia pasti masuk surga kalau meninggal nanti. Can asup ke surga saya can maut we. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada orang masuk ke surga sebelum mati. Ada surga nu mana? Da surga mah lamun maut heula kakara ka surga. Makanya bahasa lam yamnahu min duhulil jannah illal maut. Nah, coba perhatikan, saya akan menerangkan ini ya agak sulit diterima. Tapi kalau sudah mengerti dan paham, kita akan oh benar seperti itu. Saya bacakan dulu ini surat Ali Imran ayat 173. Kira-kira apa kaitannya dengan keagungan ayat kursi? Jadi ayat kursi itu agungnya dari segi apa? Begitu ya. Surat Ali Imran ayat 173 Allah menyatakan alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang dikatakan oleh manusia kepada mereka, innan nas qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul dan mempersiapkan pasukan untuk menyerang kalian. Nah, ini kisahnya kaum muslimin setelah kalah di perang apa? Perang Uhud. Nah, lalu ketika mereka mempersiapkan diri untuk berperang lagi, datanglah orang-orang kepada mereka ngomong seperti ini, innan nas qad jama'u, orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan diri, sudah berkumpul, bergabung lakum untuk menyerang kalian. Fahsyauhum, apa kalian tidak takut? Jadi ini seolah-olah orang kafir itu ya datang kepada kaum muslimin yang sudah ada yang
meninggal, ada yang luka-luka ketika perang Uhud. Begitu mereka mempersiapkan lagi untuk peperangan, datanglah orang kafir kepada mereka, orang-orang Quraisy sekarang sudah bergabung untuk menyerang kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Kenapa? Jumlah kaum Quraisy itu lebih banyak dibanding kalian. Ini kan ancaman. Nah, bagaimana kaum muslimin saat itu mendengar ancaman seperti itu? Fazadahum imanan. Dengan ancaman seperti itu malah bertambahlah iman kaum muslimin. Dan mereka berkata, waqalu, dan mereka menjawab, hasbunallah, bagi kami cukup Allah yang melindungi, wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik pelindung bagi kami. Artinya jawaban ini jawaban iman dan ketauhidan, sehingga mereka tidak takut siapapun selama Allah menjamin mereka, selama Allah menjaga mereka, selama Allah melindungi mereka. Mereka tidak takut dengan musuh, sekalipun musuh 10 kali lipat dibanding mereka. Sampai jawaban mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini dampak mereka membaca ayat kursi dan memahami ayat kursi yang mereka baca. Tak dampaknya gitu. Kenapa? Di ayat kursi sudah dijelaskan, Allahu la ilaha. Allah itu tidak ada yang berhak diibadahi, disembah, illa huwa, kecuali Dia, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyumu, dan mengurus semua makhluk. Nah, ini ayatnya. Diresapi, dimaknai, diyakini, diimani bahwa Allah lah yang maha hidup dan mengurus semua makhluknya. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Bahwa Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Dan Allah lah yang akan menjaga kami. Bayangkan, kalau Bapak di rumah punya satpam, beda nggak dengan tanpa ada satpam? Perasaan kita beda. Kenapa? Ada yang jaga. Padahal satpam itu ketika ngantuk ya ngantuk, ketika tidur ya tidur. Benar nggak begitu? Allah menjaga kita sebagai kaum muslimin yang tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Malah lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Milik Allah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi ini, termasuk musuh-musuh Islam yang akan menyerang, itu milik Allah. Kalau Allah melindungi kami, kalau Allah menjaga kami, kalau Allah menjaga keselamatan kami, siapa yang kami takutkan? Sampai mereka menjawab, hasbunallah, selama Allah ada, bagi kami cukup, yang akan melindungi kami Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Inilah dampak dari orang membaca dan memahami makna ayat kursi. Jadi sampai sini dulu. Kalau begitu, agungnya ayat kursi itu tulisannya atau isi yang diajarkan ayat kursi dipahami, diimani, dan diyakini. Sakna entah anu pangaruh jadi agungna ayat kursi itu. Maknanya, ketika orang baca ayat kursi, memahami isi yang diajarkan di ayat kursi, sampai lahirlah keimanan, ketauhidan, keistiqomahan. Ketika kami membela agama Allah, maka Allah akan menjaga kami.
Sedangkan Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Semua yang ada di langit dan di bumi miliknya, sampai tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada siapapun kalau tidak diizinkan Allah. Artinya nih, umat Islam jumlahnya sedikit melawan kaum kafir jumlahnya banyak. Kalau Allah tidak mengizinkan, mereka tidak akan pernah menang. Inilah ketauhidan dan keimanan yang tumbuh dalam jiwa kaum muslimin. Inilah sebagai senjata kaum muslimin dalam peperangan sampai kaum muslimin menang. Di perang Hunain kaum muslimin menang dengan jumlah banyak? Tidak. Padahal di perang Hunain itu kaum muslimin dijelaskan oleh para ahli tarikh, itu jumlah kaum muslimin itu 12.000 tentara. Sedikit? Banyak. Sampai mereka meyakini kita tidak akan kalah dengan jumlah 12.000 orang. Lain saeutik 12.000 teh. Al-haq mah pinuh. Ku jelema 12.000. Bayangkan ketika perang itu kaum muslimin jumlahnya 12.000, sampai mereka timbul kesombongan. Lupa dengan Allah. Ya, sampai mereka menyatakan hari ini tidak akan ada yang mengalahkan kami karena kami berjumlah 12.000 orang. Ternyata saat itu dijelaskan di perang Hunain kaum muslimin kocar kasir sampai mereka lari ke belakang, artinya mereka mundur. Dan saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, Ainal Ansor, di mana orang Ansor? Di mana? Kabur kabeh atuh. Karena takut dengan musuh. Padahal jumlahnya 12.000. Nah, lalu Allah menjelaskan, aku turunkan tentara yang membantu kalian, lam tarauha, yang kalian tidak lihat mereka. Ternyata perang Hunain menang. Dengan jumlah banyak? Bukan. Tapi dengan bantuan Allah sampai kaum muslimin semangat untuk melawan musuh. Karena Nabi, Ainal Ansor, di mana orang Ansor? Di mana orang yang pernah berjanji kepadaku di bawah pohon itu? Itu kata Nabi. Karena Nabi ditinggalkan mereka di depan. Sampai mereka balik lagi menghadapi musuh. Dan Allah menurunkan tentara dari para malaikat. Sampai perang Hunain dimenangkan oleh kaum muslimin. Inilah dampak mereka meyakini apa yang Allah ajarkan di ayat kursi, bahwa Allah akan menjaga kaum muslimin selama kaum muslimin membantu Allah, dan Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Nah, Imam Al-Qurtubi memandang agungnya ayat kursi ini karena di ayat kursi ada kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini rahasianya. Ini bukan hanya ayat kursinya, tapi di ayat kursi ada kalimat Al-Hayyu, bahwa Allah itu maha hidup, Al-Qayyum, dan hidupnya itu memelihara dan menjaga semua makhluk. Jadi Allah yang mengatur mereka, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka, yang bikin mereka sehat, yang bikin mereka sakit. Allah. Ini makna Al-Qayyum. Makanya ketika kita memahami arti Al-Hayyu Al-Qayyum yang ada di ayat kursi ini, maka akan timbul di hati kita
keyakinan dan keimanan, ketauhidan terhadap Allah sampai kita tidak akan takut siapapun selain Allah. Tak eta agung teh. Makanya ini ada rahasia untuk kita, ya. Para ulama menyatakan di Quran itu ada nama Allah yang agung, alladzi idza du'iya, apabila kamu berdoa kepada Allah dengan menyebut asma Allah yang agung ini, ajaba, pasti doamu itu diijabah. Itu ada di Quran kalimatnya. Dan kalimat itu tertulis di 3 surat. Saya jamin ini belum memasyarakat. Kalau ini memasyarakat, buktinya saya tanya di sini siapa yang bisa jawab. Di Quran ada kalimat yang ditulis di 3 surat, yang kalau orang berdoa dengan kalimat itu, jaminan dari Rasul ajaba, diijabah. Cong sugan ayat nutiasa ngawal. Saya tadi katakan ini belum memasyarakat di kalangan kita. Ini ilmu buat kita. Jadi inilah rahasia agungnya ayat kursi, karena ada kalimat itu, ya. Dan ternyata kalimat itu di Quran ditulis di 3 surat, yang Rasul menjamin ketika orang berdoa dengan kalimat itu, ya, namanya tawassul bi asmail husna, memeh menta nyebat heula asma Allah nu eta. Naon kalimatna? Al hayyu al qayyum. Maka jaminan dari Rasul ajabah, doa itu diijabah berdasarkan hadis ini, ya, dari Abi Umamah, bahwa Rasul bersabda, Ismullah al-a'dam, nama Allah yang agung itu, ya, alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang jika Allah dipanggil dengan nama itu, ajaba, pasti Allah akan menjawab, mengijabah. Fi salasin, itu ada di 3 surat. Yang pertama suratul Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di surati Ali Imran ayat 2. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum. 2. Kemudian yang ketiga di surat Toha ayat 111. Allah berfirman, wa anatil wujuh lil hayyil qayyumi, lil hayyil qayyum. Nah, 3 surat ini memuat, ya, ayat yang di dalamnya ada kalimat nama Allah yang paling agung, yang jika orang tawassul ketika berdoa dengan nama yang ini, jaminannya ajabah, diijabah Allah. Karena kan tawasul itu, di antara tawasul yang masyru' itu dalam Islam diajarkan tawasul dengan bi asma'ihil husna, dengan nama-nama Allah yang baik. Di antaranya nama Allah yang menjamin ijabatul doa ketika kita memanggilnya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa seperti itu? Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ternyata Isa Al-Masih saja ketika ia mau menghidupkan orang yang mati, kan mukjizat Nabi Isa itu kan menghidupkan orang mati. Ketika Nabi Isa akan menghidupkan orang yang sudah mati, ya, yad'u bihadad du'a, Isa berdoa dulu dengan doa yang ini, ya hayyu ya qayyum, ya Allah yang maha hidup
dan maha berdiri sendiri dan maha mengurus makhluknya. Hidupkanlah orang ini. Hirup. Inilah alasan Imam Al-Qurtubi kenapa ayat kursi dipandang agung dalam Islam. Karena di sana ada nama Allah yang agung yang jika dipanggil oleh makhluknya Allah pasti akan menjawabnya. Nah, ini makanya ketika kita ya mau berdoa kepada Allah, coba tawasul dengan Asmaul Husna yang ini. Ya Hayyu ya Qayyum, aku perlu ini, perlu ini, perlu ini. Ini yang jarang masyarakat di kita. Orang meminta buka panggung itu asal minta, weh ke Allah teh. Tawasul dulu dengan Asmaul Husna. Di antaranya yang dapat jaminan Rasul diijabah doa kita dengan tawasul dengan Asmaul Husna yang ini. Ya Hayyu ya Qayyum. Selain nanti kita tawasul dengan amal soleh kita, atau kita tawasul kepada Allah dengan mengandalkan doa orang soleh yang dipandang lebih soleh dibanding kita. Itu kan syariat dalam Islam, disyariatkan. Nah kemudian Ibnu Atiyah dalam kitab tafsir beliau menyatakan bahwa ya, kenapa ayat kursi dipandang agung? Karena di satu ayat kursi itu disebut nama Allah sebanyak samania asyrota marrah, 18 kali. Silahkan nanti coba hitung. Ada yang domir, ada yang disebut langsung. Itu di satu ayat kursi itu 18 kali disebut nama Allah. Mangga etang kebilih teka etang naroskeun. Betul gak ada sebutan nama Allah di ayat kursi itu 18 kali disebut? Ini agungnya ayat kursi. Makanya tadi di hadis yang saya bacakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca ayat kursi, memahami maknanya, meyakini ya, dan mengimani apa yang diajarkan dalam ayat kursi, maka jaminannya dia masuk surga kalau nanti mati. Kenapa? Karena iman dan tauhid inilah yang menggiring manusia ke surga. Bagaimana tidak? Dia meyakini bahwa Allah itu segala-galanya baginya, sampai dia tidak pernah merasa takut dengan siapapun. Karena selama Allah menjaga dia, Allah lah yang akan menyelamatkan dirinya. Inilah iman dan tauhid. Makanya padilah dari ayat kursi ketika dibaca di akhir sholat yang wajib. Ingat itu, ketika wirid selalu baca ayat kursi. Baca ayat kursi, jaminannya surga. Lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Nanti ada hadis lain yang menerangkan baca muawwidah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Seringkali kita tidak ngaji, orang baca itu bid'ah. Rasaan teh pedah urang tara maca, lain bid'ah urang can apal dalil. Terus apal dalil baca. Ya. Nah, kemudian yang kedua, di kitab Sahih Al-Bukhari juz keempat, ya, Abi Hurairah menerangkan bahwa Rasul mengajarkan kepadaku sesuatu yang Allah beri manfaat kepadaku. Apa? Baca ayat kursi sebelum tidur. Saya jarang keneh. So, paling berapa persennya di antara yang hadir tiap mau tidur baca ayat kursi? Ada enggak? Nih dalilnya, riwayat Al-Bukhari di juz keempat halaman 123. Ini hadisnya. Abi Hurairah menyatakan, Rasul memberi ilmu kepadaku dengan satu kalimat yang aku diberi manfaat oleh Allah. Qala li, Rasul bersabda kepadaku ini, idza awaita ila pirosika, apabila kamu mau tidur, pakro ayatal kursi, bacalah ayat kursi, min awaliha hatta tahtima, dari awal sampai akhir.
dengan seayat. Qolali, Nabi bersabda kepadaku, ini jaminannya dari Rasul, lan yazala alaika minallah hafidun. Allah tidak akan berhenti menjagamu. Wala yuqarribuka syaitanun hatta tusbiha, dan setan tidak akan mendekatimu sampai subuh nanti. Ini jaminan dari Rasul. Jadi ayat kursi itu agung kalau kita pahami makna dan yang diajarkan di dalamnya. Lalu kita baca di akhir sholat yang wajib, Nabi menjamin lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Pasti kita masuk surga. Yang kedua, jika dibaca ketika kita mau tidur, jaminan dari Rasul, amanahullah ala nafsih, Allah akan memberi keamanan terhadap dirinya. Yang kedua, la yazala alaika minallah hafizun, Allah akan terus menjaga kamu. Wala yuqarribuka syaitanun hatta tusbih, sampai setan tidak akan bisa mendekatimu sampai subuh. Ini jaminan. Mudah-mudahan dengan ngaji seperti ini kita tidak gagal paham, sehingga memahami ayat kursi agung itu ditulis dan kita meyakini di mana setan maca ayat kursi lompat, lain gitu. Pahami ayat kursi, ya, maknai, yakini, imani apa yang diajarkan di ayat kursi. Setan tidak akan pernah mampu menggoda kita di saat kita meyakini itu. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sedikit menambah ilmu dan wawasan dengan wasilah kajian ini. Barakallah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ada waktu 2 menit lagi. Terima kasih. Silakan. Ustadz, yang dimaksud tadi membaca ayat kursi di akhir sholat itu masih dalam sholat atau setelah selesai sholat? Cukup begitu? Kalau setelah selesai sholat, misalkan apakah setelah kita baca istighfar, terus subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain-lain. Iya. Terima kasih. Cukup begitu? Coba nanti Bapak lihat di kitab Bulughul Maram diterjemah A Hasan. A Hasan mengartikan itu duburo bukan di akhir, tapi di belakang sholat yang wajib. Artinya bukan di akhir bacaan sholat, bukan. Sholat selesai, ya, wirid, ya, di wirid itulah kita membaca ayat kursi. Makanya A Hasan mengartikan di belakang tiap sholat wajib, ya, karena seringkali kalau di akhir sholat wajib bisa jadi orang mengartikan ketika berdoa setelah tahiyat, kan gitu. Nah, baca itu bukan di belakang setiap sholat wajib, artinya dalam wirid. Makanya ketika kita orang-orang sana mengartikan wirid setelah sholat, ini termasuk ayat kursi di sana, seperti itu, ya. Jadi bukan dibaca di sholat kita atau di doa akhir sholat, bukan, tapi dibaca dalam wirid setelah sholat. Maka tadi siapa? Satu lagi ya terakhir, maka silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk membaca surat ayat kursi tadi, itu kan ada yang juga menyebutkan sama dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Apakah ini juga 3 kali itu dari para ulama atau iya, seperti apa itu? Coba begini, kasih, Pak Ustadz. Iya. Begini,
Yang ada, yang pernah saya baca hadis yang menerangkan, ya, membaca 3 surat yang disebut muawwidah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, al-ikhlas. Dan itu masyru'. Dalilnya sahih. Jangan kita katakan ya kita wirid teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian ditutup dengan itu. Itu bagian dari wirid. Kan seringkali kita berpikir kalau orang wiridnya panjang, oh baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca falak firna, cek orang teh bid'ah. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak pernah baca. Nah, dengan ngaji seperti ini minimal kita ingin menggali. Kalau orang baca itu kenapa? Ada nggak dalilnya? Seperti itu kan? Ada nggak dalilnya? Kalau ada, kenapa tidak? Kita jangan cukup dengan yang ada, ya. Kita belajar. Ayat mah dalilna pika wewe. Ya. Sekalipun kita sebelumnya tidak pernah melakukan begitu. Nah, ini penting sekali tolab ilmu, dan inilah makna dari tolab ilmu itu sendiri. Kita akan menambah wawasan, ya, dengan mengkaji seperti itu. Minimal lihat orang tidak kaget. Kalau kita tidak, minimal tidak kaget. Oh, pakai dalil yang ini. Oh, pakai dalil yang ini. Seperti itu. Ya, cukup begitu? Pak, tadi itu maksudnya bacanya juga ayat kursi tadi 3 kali atau karena ada yang perintahnya gitu. Ini 3 Sampai kali. saat ini, ya, Atau sekali aja. saya belum membaca hadis yang menerangkan ayat kursi dibaca 3 kali. Karena ini hadisnya, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin, ay man qara'a sahanu maca sabaraha kali, tong make riweuh mun dituna nu maca sakali deh tong loba teuing da dititana qara'a. Kalau 2, 3 pasti diterangkan oleh Rasul. Man qara'a ayatal kursi salasata marratin, itu diterangkan. Karena itu sifat, ya. Selama tidak diterangkan oleh Rasul, ya baca we nu aya. Lakukeun anu diparentah, geus maca ayat kursi sakali we. Ke mun titah 2 kali baca, titah 3 baca. Cukup begitu? Allahu a'lam.